Oke teman-teman, saya mulai untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang motor AC atau DC. Jadi di sebelum UTS kemarin kita sudah membahas tentang banyak hal tentang elektronikal partnya dari sebuah peralatan mekanika, elektronika, dan mekatronika. Jadi memang itu dicampur. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang motornya, motor AC atau DC itu sebenarnya apa. Nah, sebenarnya kalian itu sudah sering menemui dan sudah sering mengerti, menggunakan, dan bahkan memanfaatkan dan modifikasi ya untuk motor AC atau DC ini. Jadi secara simpel untuk motor AC itu adalah motor yang ada langsung nyolok di listrik atau nyolok langsung menggunakan listrik PLN, misalnya mesin air, terus misalnya kipas angin, misalnya ada blender, itu adalah termasuk motor AC. Terus untuk motor DC dia nggak langsung nyolok ke listrik. Maksudnya bedanya, kalau misalnya kalian pernah lihat colokan di listrik itu kan ada yang langsung kakinya dua tanpa ada sebutannya adalah adapter. Tanpa menggunakan adapter, tanpa menggunakan konverter, itu dia berarti listriknya adalah AC. Pada saat dia menggunakan adapter atau konverter yang misalnya dicolokan itu ada blok kotak kayak gitu, nah itu biasanya menggunakan listrik DC. Itu semudah itu. Nah, misalnya kayak lampu sekarang, itu lampu zaman dulu, itu misalnya lampu bohlam, lampu yang menggunakan wolfram yang biasanya warnanya kuning atau mendekati putih, enggak nyampe putih sih, kuning keputihan itu biasanya dia adalah langsung menggunakan listrik AC atau alternate current. Terus kalau untuk yang sekarang, saya kita sebut dengan namanya LED, itu adalah menggunakan listrik DC. Sebenarnya LED ini juga nggak langsung ngambil listriknya dari listrik PLN, tetapi si LED di dalam bloknya itu juga bloknya itu misalnya bagian badannya biasanya warna putih, itu dia akan merubah listrik AC menjadi listrik DC. Selalu seperti itu. Makanya untuk LED ini biasanya jatuhnya lebih awet karena dia tidak menggenerate atau tidak membuat atau tidak menghasilkan suhu yang dia lumayan besar. LED makanya umurnya lebih panjang dan dia lebih terang. Nah, kita kembali ke motor AC sama DC. Kalau motor yang DC sekali lagi adalah motor yang menggunakan adapter atau motor yang menggunakan baterai. Pak, kalau misal motor di motor atau dinamo apa Pak yang ada di sepeda motor ya gitu. Saya kan kalau sepeda motor itu kan menggunakan bensin ya kayak gitu. Bensin berarti ada mesin yang namanya mesin bakar. Bakar itu artinya mesin yang membakar sesuatu untuk menghasilkan energi itu maksudnya mesin bakar. Terus motor DC-nya di sebelah mana? Itu motor AC atau motor DC? Oke. Di dalam motor itu nanti yang digenerate adalah gerakan. Gerakan ini nanti akan dikonversi menjadi motor jadi listrik DC. Nah, listrik DC ini disimpan di mana? Yang kita sebut dengan aki. Ini kita simpan di situ. Nah, aki ini menyimpan listrik DC karena sesuai yang saya bilang di kuliah nomor berapa itu untuk DC itu artinya dia bisa disimpan dan AC itu dia tidak bisa disimpan. Sebenarnya bisa, cuma terlalu sedikit, jadi efektivitasnya sangat rendah. Makanya aplikasi di lapangan selalu menggunakan motor DC atau menggunakan listrik DC untuk yang disimpan. Nah, DC motornya di sepeda motor itu di sebelah mana, Pak? DC motor di sepeda motor itu adalah motor starternya, motor starter. Jadi kan kalau pada saat kalian hidupin, misalnya nggak pakai kickstarter ya gitu, motor laki-laki kan kadang menggunakan kickstarter. Itu pada saat tidak menggunakan kickstarter, kita akan menggunakan starter ya dipencet di jempol kanan ya. Nah itu dia akan menghidupkan motor DC yang untuk memutarkan piston awalan agar dia bisa terbakar. Nah itu motor DC dipakai di situ. Nah, motor AC sama DC ini adalah motor yang termasuk adalah dengan magnet yang fix, artinya magnetnya itu ditanamkan di bodinya dan ditanamkan di partnya. Jadi modelnya adalah ditanam. Nah, karena magnet fix, berarti nanti dia modelnya adalah dia gaya magnetnya segitu aja, dia punya kekuatan segitu aja, dan dia punya tingkat kapasitas maksimal dan minimal segitu. Jadi nggak bisa ditambah
dan kemungkinan besar berkurang sangat tinggi. Nah, si magnet ini itu nanti biasanya listrik akan menghasilkan magnet dari kumparan. Nah, pada saat kumparannya ini nanti menghasilkan magnet, si listrik ini akan menghasilkan gaya magnet dan membuat itu berputar. Nah, pada saat ada magnet, berarti kan kalau misal kamu menghasilkan utara, berarti harus menghasilkan magnet kutub selatan kayak gitu. Gimana caranya? Nah, kutub selatan ini biasanya adalah fix. Fix yang dimaksud adalah dia ada satu magnet yang bentuknya biasanya secara kurva itu mirip dengan bentuk body. Setelah secara kurva mirip dengan bentuk body, dia akan dia akan ditempelkan langsung di bodinya itu sendiri, dan itu nanti jadi kutub utara dan jadi kutub selatan. AC motor dan DC motor sama, semakin advance magnetnya, semakin advance untuk motornya atau semakin maju untuk motornya, nanti magnetnya jumlahnya akan jatuhnya adalah lebih banyak. Modelnya seperti itu. Nah, karena seperti itu, jadi nanti ada maksimalnya. Misalnya kalau motor listrik itu ada sebutannya adalah kilowatt atau watt. Terus nanti juga ada yang kalau nyebutkan kalau di kendaraan adalah horsepower atau HP. Nah, motor AC dan motor DC ini saya sebutkan secara umum ya. Nanti minggu depan saya akan sebutkan AC itu apa, motor DC itu apa, dan lain sebagainya. Satu-satu yang ini secara umum. Jadi untuk motor kita ada 2 pertemuan. Nah, untuk motor AC sama motor DC itu sebenarnya penggunaannya seperti yang saya sebutkan tadi, yang bisa disimpan itu berarti nanti kendaraan atau alat yang bergerak, yang satunya tidak bisa disimpan berarti ke kendaraan atau alat yang tidak bisa bergerak. Nah, untuk motor AC itu sebenarnya kelebihannya itu adalah, kita bacakan kelebihan dulu. Untuk motor AC itu yang pertama adalah low startup power demand that also protect component on the receiving end. Maksudnya startnya itu dia akan lebih lambat. Jadi kalau misal kalian lihat motor DC atau dinamo Tamiya atau dinamo cordless drill bore yang menggunakan baterai itu, pada saat kamu klik dia akan langsung berputar mendekati RPM maksimal. Gitu langsung banyak. Jadi misalnya RPM maksimalnya adalah 1000. Nah, terus dia akan mendekati 1000 RPM. Langsung muter segitu. Tapi kalau motor AC itu biasanya nanti sebutannya adalah low start up ya. Jadi start slow kalau saya sebutannya, paling gampang di lapangan itu karena logikanya langsung nyampe. Nah, si start slow ini artinya dia akan memberi arus misalnya urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 misalnya. Butuhnya arusnya 10 ampere gitu. Nah, dia akan urut, bertumbuh. Kalau untuk DC dia akan langsung disuplai banyak. Kenapa seperti itu bedanya? Karena nanti untuk motor AC kamu harus mengalirkan dari sistem yang sangat besar. Kan kalau sistem di PLN ini sebenarnya sistem yang sangat besar ya. Jadi sebenarnya kalau misal rumah kalian masih menggunakan PLN, itu adalah rumah kalian nyambung langsung ke pembangkitnya di sana secara kabel. Karena dia nyambung langsung di pembangkit, berarti ini adalah sistem yang besar dan sistem yang rumit. Karena si listrik ini harus bisa didistribusikan ke rumah kalian dengan voltase yang tepat. Itu yang susah. Karena kan misal kalau dari rumah saya jaraknya ke pembangkit listrik misalnya 1000 atau 2000 km. Gimana cara transfer daya transfer tegangan 220 volt dengan jarak sejauh itu? Nah, itu masalah besar. Masuknya masalah besar. Nah, itu adalah tantangan dari motor AC. Kalau untuk motor DC, ya udah gimana caranya saya bawa misalnya 12 volt ke rumah istri saya yang ada di Mauspati misal. Nah, itu caranya gimana? Ya udah masukin aja ke baterai, masukin aja ke aki, terus aku bawa pakai mobil sampai sana, aku lanjutkan daya. Berarti kan tidak perlu aku menginstal kabel jarak misalnya 200 km dari rumah saya ke rumah istri saya yang ada di sana. Nah, itu berarti jatuhnya adalah dia simple. Makanya advantage DC motor itu adalah simpler installation and maintenance. Tetapi ada kekurangannya dari kedua ini. Kekurangan dari kedua ini adalah voltasenya yang berbeda. Untuk motor DC
itu voltasenya biasanya yang bisa ditransfer langsung, yang bisa disimpan, ditransfer langsung itu kalau nggak salah di bawah 100 volt. Tuh. Kalau misalnya nanti, nah kalau misal motor AC itu nggak bisa voltase kecil, motor AC 5 volt gitu ya. Nanti kalau kamu transfer satu, kayaknya berapa meter gitu aja, itu nanti voltasenya turun jadi 1 volt ya gitu. Nah itu berarti ada disadvantage-nya masing-masing. Terus kalau untuk motor AC itu ada controllable starting current level and acceleration. Jadi modelnya kalau misal kalian lihat, ini sebelah saya ada kipas angin, itu bisa diatur kecepatannya dengan cara yang lebih mudah karena bisa diatur kecepatannya dengan cara mengurangi atau menambah ampernya. Ampere itu arusnya. Kalau misal kalian punya kipas angin itu kan ada 0, 1, 2, 3 biasanya sampai 3 aja. Arus yang paling besar itu adalah di angka 3, makanya kecepatannya dia yang paling tinggi. Terus gimana caranya nomor satu, gimana caranya menjadikan baling-balingnya ini pelan adalah dirubah menjadi di tombol nomor 1 cetek gitu biasanya. Nah, di tombol nomor 1 ini arus yang dibatasi adalah misalnya 2 ampere gitu. Makanya kipasnya lebih pelan. Kalau kalian pernah nyoba, saya pernah nyoba mainan. Itu kipas angin, ini jangan ditiru ya, saya beneran penasaran. Itu kipas angin saya hidupkan 0, 1, 2, 3, terus jari tangan sih tepatnya, bukan jari. Tangan saya langsung sentuhkan ke baling-baling. Sakit, iya sakit. Tapi saya tahu tingkat sakitnya yang paling tinggi yang mana adalah yang nomor 3. Jadi sayangnya di motor AC itu disadvantage-nya pada saat arus kalian dikurangi, jadi misalnya jadi 1, arusnya lebih kecil, arusnya dikurangi, itu nanti kekuatan dari baling-balingnya juga berkurang. Itu pasti. Di nomor 3 itu yang paling sakit, itu pasti. Kalau misal logikanya gini aja, misal kipas kalian kotor nih bagian baling-balingnya. Kotor banget gitu, anggap aja kotor banget. Nah, pada saat ini kotor banget, itu diklik nomor 3, dia akan tetap berputar, lumayan kenceng. Diklik nomor 1, dia akan berputarnya lumayan pelan. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa kekuatannya dia berkurang. Sangat berkurang, jauh berkurang. Jadi misalnya, kalau kekuatannya yang nomor 3 adalah 3/3, kekuatan nomor 2 adalah 2/3, atau setengahnya misalnya, yang kekuatan 1 adalah 1/3. Berarti kan 1/3 ini terlalu kecil, walaupun putarannya memang lebih kecil. Nah, kipas angin kenapa masih menggunakan sistem seperti itu? Karena kipas angin nggak ada beban yang ditopang selain si baling-balingnya itu sendiri. Karena dia gunanya adalah untuk mengalirkan angin saja. Sedangkan angin itu jatuhnya ringan. Gitu ya. Nah, kalau untuk di modifikasi motor, itu high startup, power, and torque. Misalnya, motor sekarang kan itu basisnya adalah lampunya selalu hidup ya. Pada saat lampunya selalu hidup, misalnya motor kalian umurnya udah lebih dari 5 tahun. Lampunya ini selalu hidup, pada saat lampunya ini selalu hidup, terus kamu starter, akinya udah rada nggak normal ya misalnya gitu, akinya udah rada nggak normal, baterainya udah nggak normal. Pada saat kamu starter nanti lampunya meredup. Coba diperhatikan sekali-kali. Pada saat lampunya meredup itu tandanya berarti motor kalian akinya sudah lemah. Kenapa? Karena motor DC yang digunakan untuk starter itu high startup power. High startup power berarti pada saat awal dia ambil energi banyak dari listriknya, dari baterainya, tetapi dia juga menghasilkan kekuatan yang besar. DC sifatnya seperti itu. Makanya kalau untuk mobil listrik itu selalu menggunakan DC, makanya akselerasinya sangat tinggi. Nah, terus juga torsinya juga besar, kekuatannya juga besar. Loh, kenapa Pak kok harus torsinya besar? Gerakin piston ke atas sama ke bawah itu membutuhkan energi yang sangat besar, energi dan kekuatan force yang sangat besar. Pada saat itu membutuhkan sangat besar, di kokang kaki kalian kuat, tetapi dicoba kokangan pakai tangan, nah nggak kuat. Gitu. Makanya kalau misalnya untuk motor-motor yang besar di atas 150 cc itu jarang ada kokangan kaki. Ya, di atas 150 cc loh ya, saya bilang ya. Di atas 150 cc jarang ada kokangan kaki. Karena kekuatan untuk menggerakkan piston itu sangat besar dan kaki kalian nggak akan kuat. Jadi masa mau naik motor kakinya malah pegel duluan. Kan nggak mungkin. Makanya kalau di atas itu, kenapa motor 250 mahal? Yang pertama mesinnya lebih besar, juga ada motor startup yang lebih besar. Nah kalau MotoGP gimana Pak? Motor balap. Nggak punya motor DC.
Jadi dia harus diputar menggunakan eksternal motor DC, diputar atau didorong. Didorong itu kan menghasilkan tenaga yang besar, habis ada bebannya 160 kilo ke depan, habis itu nanti dihidupkan motornya. Berarti kan dia menghasilkan energi yang besar. Pada saat seperti itu, kaki nggak akan kuat. Misalnya motor kok nggak diselah aja sih starternya MotoGP gitu. Nggak mungkin, harus didorong. Karena dia 1000 cc, dia punya beban 160 kilogram, punya 250 horsepower. Nggak mungkin kamu selah. Kecuali memang di start menggunakan motor DC atau juga didorong. Karena dia memang membutuhkan power yang sama. Terus speed controlnya yang mudah tadi yang saya sebutkan untuk yang bagian pojok kiri ini ya, speed controlnya dia mudah untuk motor AC. Terus high durability, jelas kalau untuk motor AC itu modelnya karena dia slow start, jadi durability untuk apa namanya, durability untuk part elektronis yang ada di dalamnya, dia jatuhnya akan lebih lama. Terus untuk motor DC karena dia high startup power and torque, jadi dia durability-nya akan lebih rendah kayak gitu ya. Lalu juga ada fast response time to starting dan stopping dan akselerasi. Lalu nah ini sudah saya jelaskan semua nih sebenarnya. Nah, aplikasinya ini biasanya ini yang paling gampang ya, aplikasinya adalah misalnya home appliance AC, blender, mixer, apalagi kipas angin, apalagi yang berputar. Oh, kulkas, kulkas itu di belakang ada kompresornya ya. Kulkas itu juga refrigerator berarti. Terus kompresor device and system yang saya sebutkan tadi ada kulkas dan lain sebagainya. Terus komputer ya, komputer saya itu menggunakan ini enggak 100% benar sih. Jadi motherboard dari suatu komputer itu akan selalu menggunakan DC. Akan selalu, saya bilang seperti itu. Akan selalu menggunakan DC karena dia lebih mudah diatur dan lebih mudah dinaikin turunnya. Makanya ada power supply di komputer yang masuknya AC, terus nanti sama power supply-nya dirubah menjadi DC. Jadi sebenarnya power supply itu rata-rata adaptor. Terus conveyor system di perusahaan, iya itu pasti menggunakan AC karena kalau kalau conveyor system kan listrik apa namanya listrik di pabrik itu kan pasti menggunakan AC. Terus fans and air conditioner itu AC saya bilang tadi AC itu air conditioner maksudnya. Hydraulic and integration pump ya apa itu namanya pompa air ya paling gampang. Pompa air mau yang submersif yang di dalam sumur suntik mau pompa air biasa ya kalau orang Jawa sebutnya sanyo. Nah semua sanyo itu menggunakan AC. Terus yang menggunakan DC itu misalnya fabrication and production unit bisa mobil, bisa kayak misal tempat istri saya ini Kindle atau iPad, HP kalian dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan listrik DC. Kalau Kindle ya nggak ada motornya ya berarti kayak apa ya. Oh ada motornya kalau di HP itu kan kalau misal kalian HP kalian itu bisa bergetar kan, nah itu ada motornya, ada motor kecil gitu. Nah itu ada motornya. Nah terus ada machinery that demands constant power saat vacuum, elevator, dan sewing machine. Tidak selalu benar tapi juga tidak selalu salah. Jadi vacuum cleaner kalau untuk yang menggunakan baterai dia pasti akan menggunakan listrik DC. Terus kalau vacuum cleaner yang misalnya tidak menggunakan, ya masih menggunakan kabel, dia akan menggunakan AC. Terus juga kayak elevator, elevator itu saya belum pernah buka power supply-nya, jadi saya tidak yakin bahwa dia itu DC. Untuk menghasilkan torsi sebesar itu bisa jadi DC, karena startnya lumayan kencang. Terus sewing machine untuk mesin jahit, itu kalau yang mesin jahit yang model dinamo warna hitam, yang dulu itu adalah dia menggunakan AC, dia menggunakan AC. Nah dia diatur. Terus kalau misal saya mesin yang portable dia menggunakan DC. Warehouse sorting equipment itu pasti menggunakan DC. Alat-alat seperti di kasir itu juga menggunakan DC. Motor-motor seperti
Untuk mainan rata-rata ya, jadi itu menggunakan DC. Kalau misalnya untuk kayak biang lala, apa itu namanya? Ferry wheel, apa ya itu bahasa Indonesianya, saya lupa. Nah, itu juga terkadang kalau yang untuk advance dia menggunakan DC. Jadi misalnya kayak yang di London itu menggunakan DC, saya pernah lihat apa namanya? Dokumenterinya itu menggunakan DC, tapi kalau di Indonesia yang misalnya pasar malam keliling itu menggunakan motor AC karena aksesibelnya motor AC. Sebenarnya aman DC karena kalau DC kalau mati nggak loss gitu ya. Seperti itu. Kalau motor AC mati loss, makanya itu sangat berbahaya. Makanya ada sistem koplingnya biasanya untuk itu. Nah, kalau di Indonesia jarang, ya loss-loss aja biasanya. Makanya kalau kalian nggak yakin, kalau saya selalu nggak yakin untuk naik ferry wheel atau ombak banyu apa-apa yang di uh, apa itu namanya pasar malam keliling itu karena memang rata-rata saya lihat motornya sama saya lihat las-lasannya, saya lihat sistem strukturnya itu kayaknya nggak kuat nahan pada saat nanti ada hentakan tiba-tiba. Karena kan sebenarnya desain dari suatu alat itu harus bisa menahan hentakan tiba-tiba, apalagi yang bergerak. Jadi impact-nya itu yang ada berbahaya. Sebenarnya kalau statis nggak masalah, tapi kan orang nggak mungkin statis ya. Pada saat orang takut kan kadang dia melompat. Nah, hentakan tiba-tiba itu yang berbahaya. Atau pada saat nanti nabrak sesuatu, atau ada yang panik dan lain sebagainya, nanti ada hentakan tiba-tiba di satu titik yang sama, dengan arah yang sama. Itu bisa hancur. Sangat, sangat possible hancur. Semua alat sangat possible hancur, cuma kalau yang di pasar malam itu, saya kalau naik di pasar malam itu kalau misalnya di mana, bukan Dufan ya kemarin itu di Malang gitu, saya lupa Jatim Park berapa, atau dulu pas masih pacaran sama istri saya di JJ di pasar malam keliling itu saya nggak fokus ke um, sensasi yang ada di dalam hati jadi nggak fokus sama dia pergerakannya gimana terus teriak-teriak gitu nggak, saya fokusnya ke lihat las-lasan sama bearingnya ya, teknik akut soal saya lihat las-lasan sama bearingnya ini kuat nggak kuat nggak kuat nggak kuat nggak gitu, selalu seperti itu karena memang itu secara desain tidak standar. Terus juga kalau yang di Dufan atau di Jatim Park itu lumayan standar. Tetapi pada saat teman saya naik, saya juga ngamati, bahkan pakai HP, saya zoom, saya ngamati perputarannya itu ada yang normal atau ada yang tidak normal. Kalau tidak normal, saya bakalan langsung teriak ke operator. Dan alhamdulillahnya normal gitu ya. Yang berani saya naikin adalah cuma roller coaster karena dia cuma kereta. Simple as that. Jadi saya berani. Yang lainnya juga berani sih, cuma saya nggak berani. Itu ya teman-teman, terima kasih untuk motor AC dan motor DC, aplikasinya adalah itu. Lalu di minggu depan saya akan menjelaskan aplikasi yang lebih advance lagi, contohnya adalah di motor hybrid. Baru kemarin Yamaha dan Honda akan mengeluarkan motor hybrid, bensin plus listrik. Karena dia bensin plus listrik nanti disebutnya hybrid, hybrid artinya campuran. Dia ada motor listriknya di dalamnya. Kalau yang sudah keluar Yamaha sekarang Fazio itu, saya kurang tahu hybridnya di mana, saya belum pernah ada yang bongkar soalnya. Pada saat itu motor hybrid, nanti saya jelaskan, nah itu aplikasinya nanti adalah di motor DC. Sejauh aplikasinya sebenarnya hybrid itu sudah diaplikasikan di mobil sejak sekian lama. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih, selamat pagi.